Halo teman-teman, selamat pagi. Ini kembali di channel kami, Banter Hijrah. Dan beberapa bulan ini memang kita fokus di penanaman cabai ya. Dan untuk itu sambil melakukan pembangunan kebun cabai, kita terus memberikan update bagaimana informasi dan perkembangan kebun kita. Dan untuk kali ini ada pertanyaan, memang sering keluar ya pertanyaan, sebenarnya saya sudah nanam cabai tapi kok mati ya, sering mati cabai yang saya tanam. Sebenarnya apa sih perawatan daripada cabai itu yang ya, jadi perawatan utama, penanaman dan perawatan utama dari kebun cabai atau cabai khususnya dalam polybag itu yang paling utama apa ya? Nah, sekarang saya mau memberikan informasi dan memberikan tips sebenarnya apa sih yang menjadi perawatan utama supaya cabai kita maksimal dan bisa berhasil sampai dengan kalau kita ini produksi, berharap semoga bisa menghasilkan untung yang besar. Dan kebetulan penanaman cabai kita ini tujuan akhirnya nanti adalah untuk dijual guys, jadi doakan saja ya, semoga berhasil. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang baru bergabung untuk memberikan dukungannya, subscribe-nya, like, dan tidak lupa berikan komen ya untuk sebagai pertimbangan kami, catatan kami, noted kami dalam mengembangkan channel ini guys. Dan juga bagikan ke teman-teman sosial media Anda apabila konten ini bermanfaat. Oke guys, kita langsung saja. Sebenarnya semua perawatan di cabai itu paling lengkap ya, sangat lengkap sekali dan harus dilakukan secara rutin karena cabai ini sendiri tanaman yang sensitif terhadap hama, penyakit, dan lingkungan. Jadi perlu kita terus menyikapi daripada pertumbuhannya. Namun ini yang paling penting guys, dalam perawatan cabai jangan pernah kita lupa untuk memberikannya air ya, jangan pernah lupa untuk memberikannya nutrisi. Apa itu? Nutrisi adalah pupuk ya, tapi air adalah faktor pendukung dari semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk itu dalam pembangunan kebun cabai atau pembuatan atau penanaman cabai baik dalam polybag atau dengan tegalan sorry guys, batuk, kita tidak boleh melupakan penyiraman. Namun penyiraman sendiri harus memenuhi kriteria yang akhirnya dapat memberikan hasil yang maksimal kepada tanaman. Contoh ya, tanaman ini di bagian tengah ternaungi, sementara di bagian pinggir langsung kena, atau kita bilang lebih banyak kena intensitas cahaya matahari. Maka pada saat penyiraman, bibit yang berada di paling pinggir luar itu harus kita betul-betul kena air jenuh. Jadi saat penyiraman, air di dalam polybagnya harus jenuh supaya ketika terjadi panas atau penguapan, air yang dibutuhkan oleh tanaman masih tetap ada di dalam polybagnya. Beda dengan bagian polybag yang arah ke dalam, itu tidak mengalami penguapan dibandingkan dengan polybag yang ada di pinggir luar. Jadi penguapan airnya sedikit. Maka pada saat penyiraman, kita harus fokuskan penyiraman di bagian pinggir daripada bedengan bibit yang langsung ke matahari. Jadi lebih banyak intensitas matahari di sana. Ya, fokuskan untuk benar-benar jenuh air pada polybag yang bibit yang berada di pinggir bedengan.
Kita bisa menggunakan alat semprot seperti yang saya gunakan ini ya. Ini alat semprotnya tangki hanya ukuran 2 liter dan dipompa. Bisa juga menggunakan cup air mineral yang berukuran 200 sampai 250 cc ya. Tapi penggunaan cup agak sulit ketika menyiram di bagian yang agak besar ini. Khawatir kita justru tidak masuk ke dalam tengah tanaman atau dalam polybag. Kalau untuk tanaman yang kecil, masih kecil seperti itu, masih bisa kita usahakan untuk menggunakan cup. Nah, makanya saya lebih senang menggunakan media tangki seperti ini ya, 2 liter ukurannya ya, seperti ini untuk melakukan penyiraman. Jadi kita tidak susah lagi, tinggal isi pompa dan langsung siram ke semua tanaman. Nah, penting sekali untuk menjaga penyiraman, dan catatan adalah kita menyediakan dulu sumber air ya. Sumber air bisa sumur, bisa ledeng ya, bisa tetmon atau penampung air yang besar, untuk selalu menyediakan standby ya, standby airnya, sehingga pada saat akan melakukan penyiraman, dan harus dilakukan penyiraman setiap hari ya. Kalau di sini kebetulan kita belum ada sumber karena ini masih kita bangun ya, belum ada sumber air dari ledeng atau sumur bor atau sumur. Maka kita masih menyediakan air dengan menggunakan drum ya, penampungan drum yang kita letakkan di bagian ujung rak atau di ujung bedeng, dan kita selalu standby kan airnya. Walaupun kondisi hujan seperti kemarin, kita tetap sediakan air, sehingga selalu ketika kita ingin menyiram, air tersedia. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus menjaga penyiraman atau media tanam selalu basah, dan fokuskan penyiraman di bagian pinggir daripada bedeng. Jadi benar-benar air yang berada di bagian pinggir maksimal kena airnya. Lalu perawatan yang kedua adalah kita memastikan bahwa tanaman yang kerdil yang berada di tengah bedeng itu kita pindahkan ke bagian pinggir ya. Karena bagian pinggir itulah adalah bagian yang paling maksimal tanaman menerima baik cahaya matahari maupun air hujan. Jadi lakukan seleksi, lakukan pemindahan bibit-bibit yang kerdil atau bibit-bibit yang kecil di tengah-tengah bedeng, pindahkan ke bagian pinggir seperti ini ya. Jadi dia yang besar berada di tempat yang posisi bernaung, dan yang kecil berada di pinggir bag. Saya lebih senang menggunakan media tangki seperti ini ya. Jadi bisa dari jarak jauh pun kita bisa siram. Tinggal setel aja di putaran pada ujung nozzle. Kita bisa atur sebesar apa, sebanyak apa, dan sejauh mana penyiraman. Jadi kita bisa lebih simpel ya, lebih simpel. Makanya saya kalau pakai tangki ini bisa lakukan penyemprotan dari jauh saja. Begitu teman-teman ya, untuk kali ini sajian dari konten kita tentang pembangunan kebun cabai, kendala pembangunan kebun cabai khususnya di perkotaan yang sedang kita rintis sekarang. Tapi perlu diingat bahwa cabai juga tidak terlalu suka becek, dan juga tidak mau kalau tanahnya kering, karena sangat butuh sekali air ya. Jadi terjawab sudah sebenarnya apa perawatan utama dari penanaman cabai, dan sebenarnya juga perawatan yang paling utama untuk semua jenis tanaman, yaitu penyiraman. Penting dan yang paling utama, tidak boleh sampai lupa untuk melakukan penyiraman setiap hari, baik di musim hujan dan di musim kering. Selalu sediakan air untuk melakukan penyiraman. Jadi ingatlah, kalau perlu dibuat noted, catatan di papan, di kertas, di dekat tanaman kita atau di bibitan kita, agar lakukan penyiraman secara rutin, wajib dan tidak boleh lupa. Sekali lagi kami katakan wajib dan tidak boleh lupa, karena air pun selain untuk penyiraman juga dibutuhkan untuk bahan dalam melarutkan insektisida, fungisida, pestisida, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya untuk perawatan tanaman.
Oke, jangan lupa untuk tadi memberikan komen ya, pertanyaan, saran bagi kita untuk membangun channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kami doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Chris Rozi, dan kali ini kita masih di channel Planter Hijrah. Dan juga kebetulan untuk saat ini kita masih fokus di konten tentang pembangunan kebun cabai. Dan untuk kali ini merupakan konten yang kesekian kalinya perihal perawatan kebun cabai. 3 kata kunci: kebun cabai di kota, kebun cabai dalam polybag, dan kebun cabai di rak. Oke guys, kita sudah memasuki masa perawatan tanaman ya. Dan beberapa hari lalu kita sudah lakukan pemangkasan batang atas cabai. Juga kita lakukan yang masih berada di baby bag ya, yang masih kecil, tapi syaratnya minimal ada 4 atau 5 helai daun sudah kita lakukan pangkas. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif ya, akar, batang, cabang, agar tanaman tidak tumbuh tinggi tapi justru tumbuhannya ke samping. Yang kita harapkan adalah pertumbuhan perkembangan cabangnya agar banyak dan proporsional ya, seimbang antara batang cabangnya, sehingga kita tidak mau dia hanya meninggi saja tapi justru harus banyak cabang. Makanya kita lakukan pangkas batang bagian atas atau istilahnya pruning ya. Nah, untuk pruning sudah kita lakukan, dan 2 hari setelah pemangkasan kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai keluar cabang barunya ya, dan dari cabang baru ini nanti juga akan kita lakukan perempelan, atau kalau bahasa kampung saya itu sepia ya, memangkas cabang-cabang yang tidak berguna. Artinya sama juga fungsinya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatifnya. Jadi banyak cabang juga tidak terlalu bagus, kita maunya proporsional dia. Kita akan pertahankan mungkin antara 4 atau 5 cabang saja. Artinya akan kita jarak antara cabang satu dengan cabang yang keduanya, akan kita beri jarak yang agak luas. Seperti contoh ini akan kita buang yang salah satunya ya, mungkin yang di bagian tengahnya akan kita buang agar ada jarak antara satu cabang dengan cabang lainnya. Untuk kegiatan pemangkasannya bisa dilihat di video rekomendasi di atas ya. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan ya, kita lakukan juga penyemprotan fungisida. Segera lakukan juga penyemprotan pupuk daun. Di sini fungsinya agar tanaman bisa langsung mendapatkan asupan nutrisi. Karena kalau sudah kita lakukan pangkas, tanaman akan bekerja lebih ekstra untuk menghasilkan daun, cabang, batang yang baru, sehingga mereka membutuhkan energi nutrisi juga yang ekstra. Maka dari itu kita bantu dengan memberikan pupuk daun agar bisa langsung diserap oleh tanaman, dan lakukan pada saat pagi hari sebagaimana pemangkasannya. Kita lakukan kenapa harus pagi hari, supaya pada pagi hari stomata masih terbuka, stomata daun, sehingga bisa segera langsung masuk ke dalam stomata dan ke dalam jaringan tumbuhan, sehingga mereka pada saat pagi hari cukup sinar matahari, cukup nutrisi untuk melakukan pengembangan cabang batang baru. Nah, untuk alatnya bisa digunakan knapsack ya, solo sprayer, atau alat seperti ini saja. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, khususnya pada bagian daun, karena kita harapkan di nutrisi yang berasal dari pupuk daun ini yang sudah kita cairkan
Dan kebetulan memang ini bentuknya cairan ya, pupuk daun. Untuk pupuk daunnya ada berbagai macam merek, tergantung kita mau pakai yang mana. Dan biasanya dalam kemasan 500 sampai 1 liter, ada juga yang lebih, tergantung kita sesuai dengan budget ya, mau digunakan yang mana. Begitu juga dosisnya juga tergantung dari anjuran daripada distributornya. Tapi untuk kali ini kita gunakan 100 cc untuk 1 liter ya, 1 liter air. Karena kita mau lakukan rutin, kita tidak usah terlalu kental, cukup encer saja. Karena untuk pupuk daun sendiri itu harganya cukup mahal ya guys ya. Oke guys, sekian dulu informasi dari kita. Tadi kita sudah sampaikan untuk pemangkasan batang atas, fungsinya untuk meningkatkan perkembangan vegetatif tanaman. Kemudian setelah lakukan pemangkasan, lakukan penyemprotan fungisida ya, videonya ada di rekomendasi. Dan juga segera lakukan penyemprotan pupuk daun. Dan kegiatan ini lakukan pada saat pagi hari. Dan pada saat pemangkasan sisakan 4-5 helai daun. Nah fungsinya ya ini salah satunya untuk kita lakukan penyemprotan pupuk daun ke bagian tanaman, khususnya ke bagian daun. Baiklah teman-teman, itu informasi dari kita, dan kita akan update lagi terus mengenai perkembangan kebun cabai kita. Doakan berhasil ya, sehingga bisa menjadi motivasi dan sumber referensi bagi teman-teman yang mau menanam cabai, khususnya di perkotaan dengan kendala keterbatasan lahan seperti yang kita lakukan saat ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi referensi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan komen yang bisa membangun channel ini, dan terus dukung dengan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain apabila konten ini bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih di Planter Hijrah Channel bersama saya Chris Rozi, dan kita kembali akan membagikan tips seputaran kebun cabai. Dan minggu lalu kita sudah memberikan penambahan pupuk organik dari kotoran ternak yang sudah matang. Lalu untuk kali ini kita akan memberikan juga semacam pupuk organik yang bersifat cairan dan mengandung mikroorganisme. Saksikan terus ya. Pemberian pupuk organik dari kotoran ternak lebih kurang 5 kilo per polybag, atau untuk per batangnya sekitar 2,5 kilo. Itu belum cukup untuk mendukung pertumbuhan cabai. Seperti yang kita ketahui yang lalu, penambahan pupuk organik di atas permukaan polybag untuk menyempurnakan media tanam agar perakaran lebih berkembang dan lebih mencukupi nutrisi yang dibutuhkan tanaman selama pertumbuhannya. Kita akan menambahkan EM4 berupa cairan yang mengandung mikroorganisme yang baik dalam membantu penyerapan unsur hara oleh tanaman. EM4 yang akan kita gunakan adalah EM4 botolan yang berwarna kuning yang dapat dibeli di toko-toko pertanian. Sebenarnya bisa juga dibuat sendiri, namun untuk lebih praktisnya kita bisa beli di toko pertanian yang berwarna kuning, karena kalau yang berwarna coklat itu untuk peternakan. Oke guys, kita langsung lihat bagaimana cara membuat larutannya. Peralatan yang kita butuhkan antara lain 1 unit drum berukuran 200 liter. Kemudian bisa juga menggunakan ember baskom ya, yang berukuran lebih kurang 30-40 liter. Drum kita isi dengan air lebih kurang 100 liter atau setengah dari drum. Lalu larutan EM4 masukkan satu persatu, sedikit demi sedikit secara merata. Tuang ke dalam drum yang sudah berisi air. Di tahap awal mungkin
50 liter dulu campur dengan 1 botol E4. Setelah setengah drum, sekitar 4 botol E4, larutannya kita aduk secara merata menggunakan bambu atau tongkat yang bersih. Selanjutnya kita bawa larutan E4 tadi menggunakan ember yang berukuran 5 liter atau 10 liter tergantung kemampuan kita membawanya, dan siapkan cup air mineral atau takaran yang berukuran 250-260 ml untuk digunakan dalam menyiram larutan E4 tadi ke perakaran atau permukaan tanah di sekitar perakaran tanaman. Pastikan penyiraman terkena maksimal ke bagian pangkal, artinya di dekat dengan perakaran. Lakukan kegiatan ini pada sore hari. Kita sarankan pada sore hari agar kondisi tidak terlalu terik sehingga mengurangi penguapan cairan ke udara. Artinya kita berharap supaya larutan E4 cepat meresap ke tanah dan mengurangi penguapan. Karena larutan E4 ini sendiri mengandung mikroorganisme yang akan menempel di perakaran, selanjutnya bersimbiosis mutualisme dengan perakaran tanaman dalam penyerapan unsur hara. Untuk takarannya sendiri per tanaman yang kita gunakan adalah 250 ml per tanaman atau lebih kurang setengah liter untuk satu polybag, karena polybag yang kita gunakan adalah polybag yang berukuran 60 liter dan kita tanam 2 batang cabai. Demikian tips dari kita dalam perawatan cabai. Nantikan tips-tips lainnya dan video lainnya. Dukung kami dengan membagikan video ini ke semua media sosial Anda dan ke semua teman-teman kerabat Anda. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman Planter Hijrah. Bersama saya Chris Rozi, dan kali ini kita masih di pembangunan kebun cabai. Kebetulan cabai kita udah semakin membesar ya, dan ini sudah mulai ada yang berbuah. Untuk itu peralatan sudah harus lebih maksimal, karena untuk penyemprotan yang biasa kita gunakan sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan penyemprotan di tanaman cabai yang kita punya. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan kebetulan kali ini kita tadi baru beli alat semprot knapsack sprayer multi 2-in-1 sprayer. Mereknya Sky dengan baterai dan tangki 18 liter. Dan alat ini juga sudah melalui sertifikasi ISO 9000 ya, jadi sertifikasi mutu. Nah, uniknya saat kita beli itu nggak ada tutorial pemasangan ya, nggak ada listnya, nggak ada bukunya, jadi semuanya kosong. Hanya beberapa spare part yang harus kita susun lagi, tapi nggak ribet kok, sedikit saja. Kemudian ini colokan listriknya, dan sepertinya memang semua sudah otomatis sih, makanya kenapa dia tidak ada tutorial. Jadi kita hanya perlu simple saja, pemasangan sedikit pemasangan saja ya, perakitannya tidak terlalu banyak. Ini seperti screennya sudah terpasang di dalam, dan ini colokannya listrik, tinggal colok saja, jadi tinggal las seperti itu. Lalu baterai semua sudah tersedia ya, sudah tersusun. Hanya kita perlu pemasangan mungkin semacam karet seal saja, mempererat di bagian nozzle ini, pemasukan di ujung alat semprotnya. Ini nozzle untuk apabila mau kita ganti ya, dengan dan ini juga contoh nozzle-nya yang mau kita bisa ganti-ganti, pasang di ujung nozzle seperti ini. Ini contoh nozzle-nya. Dan pada saat pemasangan itu nanti kita pasangkan seal-nya ya, jadi putar.
seperti ini. Lalu di bagian situ kita ganti sealnya ya. Kalau ada macet ya, sealnya bisa diganti spare part. Tadi contohnya ada di sana, dan bisa kita ganti untuk nozzle-nya. Menggunakan listrik ya, artinya dinamo. Jadi ini 2 in 1 ya, bisa dinamo, bisa listrik, bisa juga dengan manual. Nanti menggunakan sticknya. Ini sticknya untuk manual ya. Apabila belum sempat di cas, stick ini bisa digunakan untuk memompa secara manual. Jadi pemasangannya sangat simpel sekali. Kita hanya agak repot di pemasangan yang stick pompa manualnya ini. Jadi ada tersedia part karet seperti itu, dipasang di antara sela, lalu nanti dikunci dengan kawat di bagian bawah. Atur sticknya untuk yang bagian pendek sebelah bawah dan yang bagian panjang sebelah atas seperti itu, lalu dimasukkan ke dalam lubangnya. Dan tidak lupa untuk pompanya diangkat terlebih dahulu supaya seukuran dengan stick besi yang mau dipasang. Oke, pastikan bahwa pompa sudah terangkat sehingga setelan besinya pas sesuai seperti kita contohkan ini. Lalu dimasukkan bagian bawahnya, lalu bagian bawahnya dikunci nanti dengan semacam kawat gitu. Kawat kunci, lalu kawatnya ditekuk. Nah, oke, terlihat dengan jelas ya. Supaya dikunci, jangan sampai nanti bergerak ketika dilakukan pemompaan. Ini contoh kawatnya, dan itu seal warna biru untuk diletakkan di ujung nozzle, putaran nozzle, supaya lebih erat mengunci keratan putaran nozzle-nya. Oke, selanjutnya kita coba dinamonya gimana. Ini tombol on off-nya hidup ya, artinya bagus. Lalu kita coba, ini kekuatan putarannya juga bagus ya. Lalu untuk tali sandang di punggungnya ini simple, tinggal dipasangkan saja, tidak ribet. Setelah terakit semua, selanjutnya dicas nanti sampai lampunya berwarna hijau ya. Baiklah teman-teman, itu saja review kita pemasangan knapsack sprayer merek Sky yang sudah tersertifikasi ISO 9000, sertifikasi mutu. Semoga yang mau membeli alat, kami rekomendasi untuk alat ini. Dan apabila bermanfaat, silakan bagikan ke semua media sosial Anda. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita praktekkan penggunaan knapsacknya. Itu ada tombol on off ya, warna merah, tinggal di on kan, lalu diputar. Putaran hitam itu seberapa kencang air yang mau dialirkan melalui nozzle, dan putaran nozzle-nya di bagian warna kuning di ujung bisa di setel juga untuk seberapa mengembun atau seberapa lebar semprotannya. Penggunaan knapsack ini sangat praktis sekali dan sangat menghemat waktu dibandingkan kita menggunakan manual. Karena kalau menggunakan manual kita harus berhenti sejenak untuk mencegah kerusakan, harus memompa dulu. Sementara penggunaan knapsack ini 2 in 1, kita hanya tinggal menghidupkan dinamonya, yang pastinya harus kita charge dulu ya, seperti di video awal. Lalu kita tinggal goyangkan sedikit knapsacknya, maka air akan disedot melalui dinamo. Kita tinggal tekan pada bagian pegangan stick sekencang apa dan sejauh mana kita mau menyemprot. Dan biasanya kalau menggunakan manual tabung kecil itu apabila sudah sekitar 20 atau 30 lebih, kita harus kembali lagi untuk mengisi kembali air di tabungnya.
Sedangkan dengan menggunakan knapsack ini yang ukurannya 16-18 liter, kita bisa menyelesaikan satu rak yang lebih kurang antara 150 sampai 200 polybag dalam satu tangki. Jadi kita bisa menyelesaikannya hanya cukup 1 jam saja untuk 2000 tanaman ini. Dan kebetulan ini tanaman sudah berbuah dan berbunga. Kami sarankan untuk penyemprotannya menggunakan bahan alami. Nanti kita review lagi bagaimana penyemprotan dengan bahan alami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, masih di channel Planter Hijrah. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman cabai, khususnya pengendalian hama dan penyakit. Nanti kita akan melakukan penyemprotan baik menggunakan bahan kimia maupun bahan alami. Saksikan terus, jangan lupa share, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman-tanaman muda seperti ini sangat rentan sekali terserang oleh hama, dan hama pun lebih suka menyerang tanaman-tanaman muda seperti ini untuk meletakkan telurnya. Serangan yang paling sering dijumpai di tanaman cabai yang mengakibatkan cabai menjadi abnormal adalah pada daun, yaitu keriting daun seperti ini. Keriting daun seperti ini disebabkan oleh trips atau binatang yang dibawa oleh agen-agen patogen, binatang juga, yang menempel ke daun, dan dapat dilakukan dengan pengendalian menggunakan insektisida. Apabila sudah keriting seperti ini tidak bisa lagi diselamatkan, paling tidak kita mengharapkan agar pertumbuhan tunas barunya menjadi lebih baik. Dan kemudian untuk serangan jamur yang paling sering dijumpai adalah daun menjadi warna kuning atau seperti terbakar, dan kita lihat itu ada daun yang seperti terbakar disebabkan oleh jamur, dan pengendaliannya bisa menggunakan penyemprotan fungisida. Selanjutnya, jamur bisa menyebabkan kerontokan buah pada pangkal buah sehingga daun menjadi rontok dan tidak bisa lagi dipanen. Untuk serangan jamur kita dapat melakukan penyemprotan menggunakan fungisida seperti ini, dapat dibeli di toko-toko pertanian. Kemudian untuk pengendalian insektisida terhadap keriting daun tadi dan penyerangan daripada binatang seperti kutu, kita dapat menggunakan insektisida. Untuk dosis dapat kita sesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari produk yang kita gunakan. Lalu diaduk di dalam air, aduk insektisida dalam wadah dengan air sehingga menjadi larutan secara rata. Lalu larutan siap digunakan. Lakukan perawatan standar pengendalian hama dan penyakit per 3 atau 4 hari sekali penyemprotan, khususnya pada saat musim hujan. Setelah hujan lakukan penyemprotan untuk mengendalikan hama dan penyakit seperti jamur menyerang tanaman cabai. Lakukan penyemprotan pada saat sore hari, karena kalau pagi hari, yang pertama stomata daun masih terbuka, kita khawatir malah racun masuk ke dalam jaringan tanaman. Sementara semata menutup pada saat sudah sore hari. Yang kedua, serangga itu datangnya pada saat sore hari, karena kalau pagi hari mereka tidak, lebih ke bersembunyi. Jadi mereka datangnya pada saat sore hari untuk menyerang tanaman. Hama patogen yang kami jelaskan seperti di awal tadi itu terdapat di belakang daun. Secara kasat mata itu tidak akan nampak, namun apabila kita lebih teliti lagi, mereka bertelur, dan sehingga harus segera dilakukan pengendalian dengan melakukan pemusnahan terhadap serangga-serangga ini sebelum dia melakukan invasi yang lebih besar lagi ke tanaman-tanaman yang lain. Dan kalau sudah serangan seperti ini, kita harus lakukan lebih intensif lagi. Namun apabila serangan sudah sangat parah seperti ini, artinya serangga sudah sempat bertelur di situ dan siap melakukan invasi secara besar-besaran, baiknya kita lakukan pengendalian dengan menyemprot secara bersih. Jadi membasmi
membersihkan semua telur dan semua serangga yang ada di daun, di belakang daun. Harus benar-benar kita teliti memperhatikan sampai benar-benar kita pastikan bahwa memang sudah tidak ada lagi satupun telur ataupun serangga yang berada di belakang daun tersebut. Nah, ini kita jumpai ada kutunya ya. Ini kutunya, tripsnya yang induknya ini sepertinya sudah kita jumpai, dan langsung kita musnahkan saja secara manual sebelum dia kembali bertelur. Untuk kegiatan ini memang harus benar-benar teliti, memperhatikan di belakang daun. Kami ingatkan sekali lagi, di belakang daun, dia beradanya di belakang daun. Apabila menggunakan mesin semprot yang besar seperti tadi, ini tidak bisa dilakukan. Makanya kita menggunakan alat semprot yang sederhana, yang biasa, yang kecil saja secara manual untuk menyiram semua telur dan serangga yang berada di belakang daun ini. Pastikan benar-benar mereka tidak ada lagi di belakang daun. Pastikan benar-benar sudah semprot menggunakan insektisida, benar-benar bersih dan rontok. Apabila sudah rontok dan turun ke tanah, kita berharap ada semut atau predatornya atau kumbang yang menyerang mereka sehingga tidak lagi muncul di daun. Untuk perawatan menggunakan bahan alami, kami menyarankan menggunakan bawang putih yang direndam di dalam wadah berisi air, kemudian lakukan penyemprotan untuk perawatan pengendalian di cabai yang sudah mulai berbuah. Artinya kita berharap agar buahnya tidak kena bahan kimia, tapi kena perawatan menggunakan bahan alami seperti bawang putih ini. Rutin lakukan penyemprotan ke tanaman yang sudah mulai berbuah secara merata per 2 atau 3 hari tergantung kondisi cuaca, khususnya pada saat musim hujan. Rutin untuk dilakukan penyemprotan menggunakan bahan alami seperti bawang putih yang dilarutkan. Bawang putih tersebut diiris kotak-kotak lalu direndam sekitar 1-3 jam, sudah bisa digunakan. Namun jangan biarkan larutan tersebut terlalu lama, sampai 1 malam jangan disimpan karena sudah tidak bagus lagi untuk digunakan sebagai insektisida bagi hama. Lakukan penyemprotan secara merata menggunakan air rendaman bawang putih, atau di beberapa tempat juga digunakan rendaman kunyit atau serai yang fungsinya memang untuk mencegah dari datangnya binatang atau hama seperti belalang, kutu, lalat datang ke tanaman karena baunya yang tidak enak dari bawang dan bahan alami tersebut. Untuk tanaman-tanaman muda yang masih kecil seperti ini masih sangat rentan sekali terserang oleh hama dan penyakit. Maka harus tetap rutin disemprot menggunakan insektisida, baik bisa menggunakan dengan bahan alami tadi atau menggunakan bahan kimia. Cukup lakukan dengan alat semprot yang kecil. Bila menggunakan alat semprot yang besar seperti tadi, khawatir karena tendangan air dari nozzle yang cukup kencang mengakibatkan dahan menjadi patah, dahan ranting menjadi patah. Oke. Sementara itu dulu informasi dari kita tentang pengendalian hama dan penyakit di tanaman cabai. Terus saksikan video kita yang lainnya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, masih di channel Planter Hijrah. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman cabai, khususnya pengendalian hama dan penyakit. Nanti kita akan melakukan penyemprotan baik menggunakan bahan kimia maupun bahan alami. Saksikan terus, jangan lupa share dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman-tanaman muda seperti ini sangat rentan sekali terserang oleh hama, dan hama pun lebih suka menyerang tanaman-tanaman muda seperti ini untuk meletakkan telurnya. Serangan yang paling sering dijumpai di tanaman cabai yang mengakibatkan cabai menjadi abnormal adalah pada daun, yaitu keriting daun seperti ini.
Keriting daun seperti ini disebabkan oleh trips atau binatang yang dibawa oleh agen-agen patogen, binatang juga, yang menempel ke daun dan dapat dilakukan dengan pengendalian menggunakan insektisida. Apabila sudah keriting seperti ini tidak bisa lagi diselamatkan, paling tidak kita mengharapkan agar pertumbuhan tunas barunya menjadi lebih baik. Dan kemudian untuk serangan jamur yang paling sering dijumpai adalah daun menjadi warna kuning atau seperti terbakar, dan kita lihat itu ada daun yang seperti terbakar disebabkan oleh jamur, dan pengendaliannya bisa menggunakan penyemprotan fungisida. Selanjutnya jamur bisa menyebabkan kerontokan buah pada pangkal buah sehingga daun menjadi rontok dan tidak bisa lagi dipanen. Untuk serangan jamur kita dapat melakukan penyemprotan menggunakan fungisida seperti ini, dapat dibeli di toko-toko pertanian. Kemudian untuk pengendalian insektisida terhadap keriting daun tadi dan penyerangan daripada binatang seperti kutu, kita dapat menggunakan insektisida. Untuk dosis dapat kita sesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari produk yang kita gunakan. Lalu diaduk di dalam air, aduk insektisida dalam wadah dengan air sehingga menjadi larutan secara rata, lalu larutan siap digunakan. Lakukan perawatan standar pengendalian hama dan penyakit per 3 atau 4 hari sekali penyemprotan, khususnya pada saat musim hujan. Setelah hujan lakukan penyemprotan untuk mengendalikan hama dan penyakit seperti jamur menyerang tanaman cabai. Lakukan penyemprotan pada saat sore hari, karena kalau pagi hari yang pertama stomata daun masih terbuka, kita khawatir malah racun masuk ke dalam jaringan tanaman. Sementara semata menutup pada saat sudah sore hari. Yang kedua, serangga itu datangnya pada saat sore hari, karena kalau pagi hari mereka tidak, lebih ke bersembunyi. Jadi mereka datangnya pada saat sore hari untuk menyerang tanaman. Hama patogen yang kami jelaskan seperti di awal tadi itu terdapat di belakang daun. Secara kasat mata itu tidak akan nampak, namun apabila kita lebih teliti lagi, mereka bertelur, dan sehingga harus segera dilakukan pengendalian dengan melakukan pemusnahan terhadap serangga-serangga ini sebelum dia melakukan invasi yang lebih besar lagi ke tanaman-tanaman yang lain. Dan kalau sudah serangan seperti ini, kita harus lakukan lebih intensif lagi. Namun apabila serangan sudah sangat parah seperti ini, artinya serangga sudah sempat bertelur di situ dan siap melakukan invasi secara besar-besaran, baiknya kita lakukan pengendalian dengan menyemprot secara bersih. Jadi membersihkan semua telur dan semua serangga yang ada di daun, di belakang daun. Harus benar-benar kita teliti memperhatikan sampai benar-benar kita pastikan bahwa memang sudah tidak ada lagi satupun telur ataupun serangga yang berada di belakang daun tersebut. Nah, ini kita jumpai ada kutunya ya. Ini kutunya, tripsnya yang induknya ini sepertinya sudah kita jumpai, dan langsung kita musnahkan saja secara manual sebelum dia kembali bertelur. Untuk kegiatan ini memang harus benar-benar teliti, memperhatikan di belakang daun. Kami ingatkan sekali lagi, di belakang daun, dia beradanya di belakang daun. Apabila menggunakan mesin semprot yang besar seperti tadi, ini tidak bisa dilakukan. Makanya kita menggunakan alat semprot yang sederhana, yang biasa, yang kecil saja secara manual untuk menyiram semua telur dan serangga yang berada di belakang daun ini. Pastikan benar-benar mereka tidak ada lagi di belakang daun. Pastikan benar-benar sudah semprot menggunakan insektisida, benar-benar bersih dan rontok. Apabila sudah rontok dan turun ke tanah, kita berharap ada semut atau predatornya atau kumbang yang menyerang mereka sehingga tidak lagi muncul di daun. Untuk perawatan menggunakan bahan alami, kami menyarankan menggunakan bawang putih yang direndam di dalam wadah
isi air. Kemudian lakukan penyemprotan untuk perawatan pengendalian di cabai yang sudah mulai berbuah. Artinya kita berharap agar buahnya tidak kena bahan kimia, tapi kena perawatan menggunakan bahan alami seperti bawang putih ini. Rutin lakukan penyemprotan ke tanaman yang sudah mulai berbuah secara merata per 2 atau 3 hari tergantung kondisi cuaca, khususnya pada saat musim hujan. Rutin untuk dilakukan penyemprotan menggunakan bahan alami seperti bawang putih yang dilarutkan. Bawang putih tersebut diiris kotak-kotak lalu direndam sekitar 1-3 jam, sudah bisa digunakan. Namun jangan biarkan larutan tersebut terlalu lama, sampai 1 malam jangan disimpan karena sudah tidak bagus lagi untuk digunakan sebagai insektisida bagi hama. Lakukan penyemprotan secara merata menggunakan air rendaman bawang putih, atau di beberapa tempat juga digunakan rendaman kunyit atau serai yang fungsinya memang untuk mencegah dari datangnya binatang atau hama seperti belalang, kutu, lalat datang ke tanaman karena baunya yang tidak enak dari bawang dan bahan alami tersebut. Untuk tanaman-tanaman muda yang masih kecil seperti ini masih sangat rentan sekali terserang oleh hama dan penyakit. Maka harus tetap rutin disemprot menggunakan insektisida, baik bisa menggunakan dengan bahan alami tadi atau menggunakan bahan kimia. Cukup lakukan dengan alat semprot yang kecil. Bila menggunakan alat semprot yang besar seperti tadi, khawatir karena tendangan air dari nozzle yang cukup kencang mengakibatkan dahan menjadi patah, dahan ranting menjadi patah. Oke. Sementara itu dulu informasi dari kita tentang pengendalian hama dan penyakit di tanaman cabai. Terus saksikan video kita yang lainnya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat planter hijrah. Bersama saya Chris Rozi dan kita sekarang masih mereview penanaman cabai di perkotaan menggunakan rak dan polybag. Untuk kali ini kita akan mereview kondisi cabai setelah penanaman atau 40 hari setelah penanaman, dan kita akan melihat bagaimana kegiatan pemeliharaannya, sehingga sampai dengan saat ini kita lihat sudah ada tumbuh buah, bunga, dan buahnya ini sendiri sudah keluar lebih kurang berukuran 1 jari ya. Ini 1 jari telunjuk saya sudah berukuran segini, dan beberapa ada sekitar 20% tanaman sudah mulai keluar buah dan sisanya masih berbunga. Sekali lagi kami ingatkan bahwa cabai ini saat ini sedang berusia 40 hari setelah tanam. Dan yang kita lakukan dalam kegiatan pemeliharaan untuk tanaman cabai yang sudah berumur 1 bulan lebih ini antara lain adalah penyiraman dan pemberian pupuk. Itu adalah kunci utama yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai saat sedang melakukan perkembangan generatif seperti ini. Sudah mulai keluar bunga dan buah. Sekaligus untuk mendukung perkembangan vegetatifnya, kita lakukan pemeliharaan seperti pemangkasan perempelan batang bawah. Yang lalu kita lakukan pemotongan batang atas di video sebelumnya, bisa dilihat di rekomendasi. Lalu perempelan cabang-cabang bawah, cabang-cabang yang tidak berguna di bagian bawah, sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan di bagian atasnya. Karena sudah posisi seperti ini, kita sudah mengharapkan ada pertumbuhan generatifnya juga, yang juga didukung dengan pertumbuhan vegetatifnya sehingga seimbang. Sekali lagi kami ingatkan, pada posisi seperti ini penyiraman dan pemberian pupuk nutrisi bagi tanaman sangat dibutuhkan sekali. Jadi jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlambat. Itu lebih kurang 1 minggu sampai 10 hari harus dilakukan 1 kali pemberian pupuk.
Bisa dilakukan dengan pemberian langsung ke tanah atau melakukan penyemprotan. Bisa menggunakan pupuk untuk penyemprotan, pupuk organik dengan merek-merek dagang seperti NASA, Hantu. Kemudian penyemprotan menggunakan MKP dan Gandasil. Kemudian untuk penaburan, maaf saya, untuk pengocoran di tanah itu bisa menggunakan pupuk seperti Posca yang paling populer ya. Namun bisa juga menggunakan Mutiara atau penggabungan keduanya dilakukan dengan pengocoran di tanah. Saya sendiri tidak merekomendasikan untuk penaburan pupuk langsung. Dikhawatirkan kondisi bibit yang belum terbiasa dengan lapangan sehingga menyebabkan bibit bisa menjadi kering karena kondisi panas dari pupuk tersebut. Kami merekomendasikan untuk tetap dilakukan dengan sistem pengecoran menggunakan larutan campuran air, dihancurkan dan dilakukan setiap 10 hari sekali. Tahap berikutnya adalah pemberian ajir. Nanti kita akan review juga bagaimana pemberian ajir diperlukan setelah 2 bulan saat cabang sudah semakin banyak. Pemberian ajir sangat perlu untuk melindungi dari patahnya dahan karena kondisi bunga dan buah sudah mulai bermunculan ditambah dengan angin yang kencang. Kalau sudah seperti itu nanti kita bisa rugi saat buah banyak dan dahan menjadi patah. Nah, untuk pekerjaan manual kita lakukan kegiatan penyiangan terhadap, karena kondisi seperti ini itu rumput sudah mulai banyak tumbuh, apalagi sudah musim hujan dan langsung kering. Itu rumput-rumput sudah tumbuh dan kita lakukan secara manual penyiangan dibarengan dengan perempelan atau pembuangan cabang bagian bawah, daun-daun yang tidak berguna di pada bagian pangkal batang, pertengahan batang maksud saya, di pangkal pecabangan. Kemudian pada tunas-tunas yang baru muncul itu semua dibuang, dibersihkan untuk mendukung pertumbuhan vegetatif ke arah atas. Kita butuhnya pembuangan tunas-tunas tersebut untuk mendukung pertumbuhan vegetatif ke arah atas. Jadi tanaman tetap proporsional tinggi, namun cabang banyak tumbuh pada bagian atas. Nah, kebetulan kali ini kita lihat tadi ada yang berwarna ungu. Kita juga berikan untuk pengendalian organisme di tanah yang tidak menguntungkan. Kita berikan furadan, penaburan furadan pada tanah untuk pengendalian nematisida dan insekta di tanah. Lalu kita lakukan pengemburan pada permukaan tanah. Kalau tanahnya kering kita dapat berikan tambahan seperti sekam padi atau sekam bakar di bagian atas. Lalu tanah kita gemburkan untuk membuka pori-pori tanah sehingga pada saat pengecoran cepat meresap ke dalam pori-pori tanah, sekaligus juga mengangkat akar-akar dari rumput-rumput yang berada di sekeliling tanaman. Kita kumpulkan seperti ini. Kegiatan pembersihan penyiangan seperti ini sekaligus perempelan dilakukan saja secara berbarengan supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi setiap baris tanaman atau per polybag langsung dikerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Dan apabila nanti sudah cukup besar, kita langsung berikan pengajiran untuk penopang daripada tanaman. Jadi kegiatan penyiangan ini kita lakukan secara barengan dengan pembersihan, perempelan tunas-tunas atau cabang-cabang yang berada di bagian bawah yang tidak kita butuhkan. Kita kumpulkan seperti ini, semua tanahnya kita gemburkan di sekeliling sehingga akar-akar dari rumput-rumput terangkat, dan kita menginginkan tanah-tanah yang ada di sekeliling cabai bisa menutupi akar yang keluar ya, yang nampak di permukaan, sehingga akar tanaman tidak terkena matahari langsung. Kegiatan ini dilakukan setiap kondisi kering,
bukan pada saat musim hujan ya. Kalau lagi hujan agak terkendala kita dalam membersihkannya. Saya kira itu dulu review kita kali ini teman-teman. Tanaman cabai 40 hari setelah tanam, dan kita akan review berikutnya kondisinya setelah 2 bulan. Dan kita harap setelah 2 bulan sudah banyak tumbuh cabang dan kita lakukan pemberian ajir. Juga bagaimana kondisi buahnya setelah itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Bagikan video ini apabila bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Planter Hijrah. Seperti biasa kali ini kita akan membahas tentang tanaman cabai, khususnya kontrol terhadap hama dan penyakit. Dan kali ini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membersihkan hama telur di tanaman cabai yang masih muda, yang sangat rentan sekali terserang oleh hama, di mana mereka melakukan invasi dengan meletakkan telurnya di bagian belakang daun. Dan ini seperti contoh induknya yang akan bertelur dan meletakkan telur-telurnya ratusan di belakang daun. Lalu apabila kita biarkan, maka telur-telur itu akan menetas dan menjadi hama yang sangat merugikan, yang menyebabkan tanaman menjadi mati dan stres ya, sehingga menjadi kerdil dan tidak maksimal dalam pertumbuhannya. Untuk pelaksanaannya kita harus benar-benar mengecek pada bagian belakang tanaman, harus rutin pada saat melakukan perempelan atau menyiangi tanaman, membersihkan rumput, sambil kita mengecek pada bagian belakang tanaman apabila terdapat telur-telur hama kumbang yang akan menetas apabila kita biarkan. Lakukan pembersihan dengan menggunakan larutan insektisida untuk hama, lakukan penyemprotan dan membersihkan telur-telurnya, dan apabila menemukan induknya langsung kita basmi, musnahkan. Dan kegiatan ini tidak boleh terlambat, karena kalau kita lakukan terlambat, ini bisa sangat merugikan sekali. Bahkan satu hamparan tanaman kita akan menjadi rusak, sehingga panennya pun tidak maksimal. Apalagi pada lokasi yang memang hanya kebun kita saja, tidak ada buffer tanaman lain, tidak ada kebun lain, hanya kebun kita saja. Artinya contohnya kebun kita ini yang berada di tengah kota, hanya kebun kita aja di tengah-tengah perumahan, jadi sangat mudah. Nah ini kalau kita terlambat melakukan perawatan, ya seperti ini jadinya, seperti adanya lalat buah menyerang buah. Kita terlambat melakukan penyemprotan, pengendalian, sehingga buah menjadi busuk, daun keriting, dan satu hamparan pun terkena penyakit keriting oleh penyakit jamur, bakteri yang menyerang pada daun, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Yang bisa kita lakukan di sini adalah melakukan pemangkasan terhadap batang, sehingga kita harapkan tanaman bisa tumbuh cabang baru, atau ya dengan mengganti tanaman baru. Nah ini adalah akibat dari kita terlambat melakukan penyemprotan, pengendalian hama dan penyakit, sehingga tanaman menjadi tersiksa, stres, dan bahkan mati. Dan sangat rentan sekali pada kebun yang berada di tengah kota yang tidak ada buffer kebun lain. Jadi posisi untuk diserang invasi oleh hama dan penyakit ya hanya kebun kita. Dan seperti kita lihat, memang satu hamparan ini tanaman yang dalam polybag memang terkena penyakit jamur dan ada serangan hama pada buah. Demikian informasi sementara, nanti kita lakukan update lagi untuk tanaman baru. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kami ucapkan semoga berbahagia. Assalamualaikum.